Rasio TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dapat pencerahan dari Ustaz. Jadi memang sangat penting sekali mendakwahi anak-anak kita, adik kita yang di lapangan. Tapi kalau saya perhatikan permasalahan yang sekarang Ustaz, justru para petinggi ini yang perlu didakwahi juga Ustaz. Karena dari beliau-beliau inilah yang kemudian membuat suasana seperti yang sekarang kita rasakan ini. Adanya perpecahan dan sebagainya. Karena barangkali, mohon maaf kalau saya salah, pemahaman dari para petinggi-petinggi ini yang mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan, nah inilah yang sebetulnya harus didakwahi. Begitu Ustaz. Mohon tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk berbicara di depan Pak Jokowi. Kalau ada kesempatan saya mau cerita soal Umar bin Abdul Aziz kepada Pak Jokowi. Apakah setelah cerita Umar bin Abdul Aziz lalu kemudian saya dituduh menghina presiden? Wah, itu harus kita cari ininya, pembandingnya. Umar bin Abdul Aziz rahimakumullah itu khalifah yang datang setelah Khulafaur Rasyidin, jauh. Mudah-mudahan ini bisa sampai sebetulnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada saya. Umar bin Abdul Aziz itu jadi presiden cuma 2,5 tahun, Pak. Nggak sampai 3 tahun, 2,5 tahun. Ketika menjadi khalifah, yang pertama dia lakukan adalah memanggil istrinya. Bu, sini bu, kata beliau. Permintaan pertama yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah, Bu, seluruh harta dan perhiasanmu tolong kasih ke aku. Presiden nih Pak. Sementara kan baru-baru ini geger di soal ibu-ibu juga jangan itu Bu, jangan usil. Ibu presiden pakai tas harga berapa aja biarin. Ini kita ini menyampaikan hikmah, bukan ngusilin orang, bukan. Ibu presiden kemarin ke Ragunan atau ke mana? Taman Bogor ya. Terus beredar, ada orang yang nyari harga tasnya berapa, merek, ada, masya Allah. Padahal nggak boleh, kata Rasulullah, mengintai nggak boleh, mencari kesalahan nggak boleh. Karena itu pejabat publik wajib hukumnya menjaga diri. Pertama yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah meminta seluruh harta istrinya untuk disetorkan ke Baitul Mal, dikelola untuk kesejahteraan negara. Dikelola untuk kesejahteraan negara. Itu kalau soal istri. Kalau soal anak, anaknya datang. Sekarang ada yang ngelaporin anaknya presiden soal videonya itu di YouTube, vlognya. Kalau anaknya Umar bin Abdul Aziz ngobrol sama bapaknya begini, ayah, aku punya problem ini. Karena yang ngomong anaknya, bapaknya bilang, nanti ya ayah istirahat dulu, capek. Anaknya bilang, emang setelah ayah istirahat ayah pasti bangun lagi? Umur ayah pasti ada? Gemeter bapaknya Pak, langsung sujud istighfar, minta ampun. Bagaimana kok aku punya hati, aku tidur dulu nanti aku bisa bangun lagi? Belum tentu kamu tidur dan bisa bangun lagi. Langsung dia hadap, apa problemmu? Ini problem urusan umat nih ini. Itu harusnya perbincangan antara ayah dan anak yang dalam lingkungan kekuasaan. Ketiga, kebiasaannya Umar bin Abdul Aziz gak hanya belusukan. Jadi belusukan ini udah lama, bukan hal baru. Umar bin Abdul Aziz itu gotong sendiri Pak. Gotong sendiri. Satu persatu dia temui. Dan beliau ini jarang tidur. Waktu dilantik menjadi khalifah dan Amirul Mukminin, badannya begini.
kuat, besar, sehat. 2,5 tahun setelah jadi khalifah badannya begini. Tulang punggungnya nekuk karena menjadi sangat kurus dan tidak pernah tidur. Imam Abu Hanifah pernah sholat malam, Bu. Dalam sholat malamnya beliau membaca surat At-Takasur sampai ayat terakhir. Apa, Bu? Ayat terakhir bunyinya, Bu? Jangan dari awal. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Tsumma dan kemudian latus'aluna akan ditanyakan kepadamu yauma idzin pada hari itu anin na'im, seluruh nikmat yang kamu terima. Seluruh nikmat yang kamu terima. Nikmat yang halal saja susah kita jawab. Sampai kapan sih kita hidup di dunia ini, Pak? Umur berapa? Umur 70, 80 aja udah ngerepotin orang. Umur 80 lebih aja udah pakai pampers. Sampai kapan kekuasaan ini mau kita bela ini sampai kapan? Kita ini setengah mati cinta sama dunia. Sedetik pun dunia gak pernah cinta sama kita. Mudah-mudahan insya Allah saya berdoa mendapatkan kesempatan bertemu dengan petinggi-petinggi ini. Alhamdulillah dulu zaman Pak SBY saya punya kesempatan ngobrol satu meja, saya sampaikan, Pak, waktu Khalifah Umar bin Khattab jadi pemimpin begini Pak beliau. Ini kita cari kesempatan nih sama Pak Jokowi ini. Kita undanglah ke radio. Bukan untuk ceramah, untuk diceramai. Para pemimpin-pemimpin itu setiap dulu, ini tradisi para pemimpin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bung Karno dengan Buya Hamka kurang bagaimana konfliknya. Tapi diam-diam Bung Karno dengerin ceramah Buya Hamka. Mudah-mudahan Bapak Presiden kita ini dijaga Allah dalam kebaikan supaya dia dengerin nasihat-nasihat yang baik. Ketika Bung Karno wafat, sebelum wafat beliau pesan, nanti kalau aku meninggal, tolong yang jadi imam sholat jenazahku Buya Hamka. Sementara Buya Hamka pernah dipenjara oleh Presiden Soekarno tanpa diadili 2,5 tahun lamanya. Kira-kira kalau Bapak dipenjara tanpa pengadilan, rasanya gimana, Pak? Misalnya Pak Sidik gitu. Nanti Bapak saya ciduk misalnya gitu. Perasaannya gimana, Pak? Sedih. Tapi lihat Bung Karno sama Buya Hamka. Setelah beliau meninggal, ajudannya datang kepada Buya Hamka. Buya Hamka di Wisma Yaso, Bung Karno minta disolati. Wisma Yaso itu sekarang yang jadi museum ABRI, museum TNI, Satria Mandala. Buya Hamka apa yang dilakukan, Pak? Langsung berdiri, nggak pakai tanya, ambil jubahnya berangkat mengimami sholat jenazah Bung Karno. Setelah sholat beliau dikritik oleh banyak orang. Buya, kenapa ini orang fasik ini mau disolati? Buya, kenapa ini orang yang banyak membuat kerusakan ini Buya imami jenazahnya? Kata Buya Hamka apa, Pak? Aku berhutang terima kasih pada Soekarno. Masya Allah, tabarakallah. Aku berhutang terima kasih pada Soekarno. Karena kalau bukan dia yang memenjarakan aku, Al-Azhar gak pernah selesai. Ulama-ulama kita itu pandai mencari kebaikan dalam situasi yang buruk. Sementara kita ini pandai mencari keburukan dalam situasi yang baik. Bedanya dikit. Rasulullah sedikit-sedikit berdoa. Kita doa sedikit-sedikit. Rasulullah sedikit-sedikit puasa. Kita puasa sedikit-sedikit.
Rasulullah sebentar-sebentar musyawarah. Kita kalau bapak-bapak musyawarah rapat, ibunya rapat apa mulu sih Pak gitu. Rasulullah itu Bu doyan sekali rapat. Sampai kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kenapa sih kok suka banget musyawarah?" Kata Rasulullah, "Aku rindu sama sahabatku. Pengen ketemu. Rindu banget sama sahabatku." Rasulullah pernah nangis di depan para sahabat, pernah nangis. Kata Rasulullah, ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa nangis?" "Aku rindu sama saudaraku." Para sahabat tanya, "Bukankah kami saudaramu?" Kata Rasulullah, "Bal anta ashabi." Kalian sahabatku. Siapa yang kau maksudkan ya Rasulullah sebagai saudaramu yang kau rindukan sampai meneteskan air mata? Kata Rasulullah, nanti orangnya ada hidup dan tinggal paling jauh dari tempatku lahir. Kira-kira siapa Pak? Insya Allah kita. Kita ini adalah negeri paling jauh dari tempat Rasulullah lahir. Kata Rasulullah lagi, mereka beriman seluruhnya dengan aku yang aku bawa tanpa pernah bertemu denganku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mereka taat patuh seluruhnya pada yang aku sampaikan padahal belum pernah mendengar suaraku. Allahumma sholli ala sayyidina. Mereka ikut seluruh sunnahku padahal belum pernah ketemu sama aku. Mudah-mudahan kita dipertemukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketemu saya cuma pengen bilang, "Ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih." Setiap kali saya ke Madinah itu, saya hanya duduk di belakang makam Rasulullah mengadu, "Ya Rasulullah, negeriku begini sekarang. Seluruh kaum muslimin pada berantem ya Rasulullah. Penguasanya tidak menjaga rakyatnya. Yang kaya zalim pada yang lemah. Yang lemah kasar pada yang kaya. Nanti kalau kita ketemu sama Rasulullah, Rasulullah nggak kenal sama kita gimana? Kamu bukan umatku. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah. Nggak beriman di antara kamu. Hatta yuhibbu li ahi ma yuhibbu li nafsi. Sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Bu, mesra Bu. Rasulullah pernah ke pasar. Ada seorang pedagang, Rasulullah datang dari belakang nih Pak Siddiq, ditutup wajahnya, ditutup matanya. Bayangin ke pasar untuk bercanda begitu. Mana Ustadz sekarang begitu Pak? Ustadz gini aja. Rasulullah datang ke pasar dari belakang ditutup matanya. Ayo siapa aku, kata Rasulullah. Yang ditutup berontak. Setelah tahu yang menutup ada Rasulullah, dipegang lagi tangannya, tutup lagi ya Rasulullah. Mesranya luar biasa Bu. Tutup lagi ya Rasulullah. Ada seorang sahabat naik unta barengan sama Rasulullah. Kalau tidak salah sahabat Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah itu memeluk gitu kayak kita naik Gojek gitu. Ketika dipeluk oleh Rasulullah, sahabat ini apa Pak? Mundur dari ontanya, nempelin seluruh punggungnya ke dada Rasulullah. Kata dia, kapan lagi bisa begini sama Rasulullah? Andai saja para guru ngaji ini sabarnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidup beragama ini Pak. Andai saja semua guru ngaji ini enggak nyalahin umatnya yang mau belajar. Kita ini datang mau belajar, disalah-salahin mulu. Capek beragama, udah pergi aja. Mana yang lebih mudah Pak? Nyalahin orang atau betulin orang? Mana lebih mudah Bu? Nyalahin orang lebih mudah, betulin lebih susah, prosesnya panjang. Terakhir untuk jawaban itu, jangan khawatir, masih banyak pemimpin yang baik, banyak sekali. Saya bertemu beliau-beliau semua. Ada seorang sahabat saya, inspektur jenderal di Bappenas.
Setiap pagi beliau datang dari rumah berangkat itu ba'da subuh Pak, datang ke kantor. 6:30 ngumpulin seluruh departemennya dalam satu meja, satu orang satu ayat keliling. Ngaji. Saya ketemu seorang sekjen di salah satu kementerian, solehnya luar biasa. Gak pernah meninggalkan sholat duha. Masih banyak insya Allah orang baik. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Temui orang-orang baik ini sebagai akses kebaikan. Siapapun yang punya akses. Siapapun. Saya ketemu jenderal luar biasa tawaduknya. Setiap bulan 3 hari sekali dia ikut khurus dengan jamaah tablik. Enggak menyembunyikan Pak. Kerjaannya bersihin WC. Jenderal Pak. Kalau di majelis kerjaannya natain sendal. Insya Allah masih banyak orang baik. Sangat banyak. Negeri ini penuh orang baik. Tapi kenapa yang zolim berkuasa? Karena yang baik sedang diam. Orang baik ini harus tampil ke depan. Sebab buruk batil itu lemah. Wa qul ja'al haqqa wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang buruk ini lemah. Selemah-lemahnya. Saya pernah diundang pengajian, datangnya ke pagian. Yang ngaji juga belum kumpul Pak. Karena yang ngaji belum kumpul, saya nyarilah tempat cuci mobil. Salah masuk tempat cuci mobilnya, tempat preman kumpul. Tapi masa mundur lagi, malu. Saya masuk, saya keluar mobil, pintu mobil saya gederin Pak. Saya jebret lebih keras. Jeder. Yang kumpul-kumpul itu saya langsung Assalamualaikum. Itu Pak namanya botol-botol minuman langsung FPI. Yang batil ini lemah, hatinya kecil. Saya pernah ditodong di Kampung Melayu, pulang malam ditodong. Saya mau apa? Saya kasih. Saya bilang, kalau kamu nodong aku, kita berantem. Kalau kamu nodong aku, kamu kalah, kamu menang, kamu maksiat. Kalau aku berantem sama kamu, aku kalah, aku menang, aku jihad fisabilillah. Langsung Pak dibalikin setas-tasnya. Padahal sudah saya mau apa saya kasih, ayo udah. Gitu. Jadi yang buruk ini sebetulnya lemah. Orang-orang yang baik harus tampil ke depan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Tafadhal, silakan. Saya ingin bertanya tadi yang umat ya, yang Rasulullah tanyakan, umati saat beliau meninggal. Maksudnya umat itu berarti yang kafir pun umatnya gitu ya? Atau yang umat Islam saja, yang umatnya Rasulullah itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dulu di Masjid Nabawi itu di tengah-tengah, di depan, di antara raudhah ada pohon kurma. Persis di tengah-tengah mimbar yang sekarang ada di raudhah, ada pohon kurma. Pohon kurma ini dulu tempat Rasulullah SAW berkhutbah. Sambil senderan, sambil memeluk, sambil pegangan. Lalu kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berinisiatif membuat mimbar untuk Rasulullah SAW dengan 3 undakan, 3 tangga, supaya Rasulullah bisa memberikan bayan, memberikan taklimat, memberikan pengajaran di atas mimbar. Maka ditinggalkanlah pohon kurma ini, Rasulullah ceramahnya di atas mimbar. Sampai pada satu hari ibu-ibu, ketika Rasulullah menuju ke mimbar,
Rasulullah mendengar pohon kurma ini menangis. Ini salah satu mukjizat yang gak pernah kita bahas. Kurma menangis, pohon kurma menangis. Rasulullah bilang, kurma ini rindu padaku, pengen aku peluk. Lalu Rasulullah turun memeluk pohon kurma ini, dipeluk oleh Rasulullah SAW. Bu, sama pohon kurma saja Rasulullah itu sayang. Kalau ibu dan bapak membaca surat At-Taubah ayat 128, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Allah menyebutkan karakter dan ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang utusan kepadamu min anfusikum, dari kalanganmu sendiri. Rasulullah itu akrabnya luar biasa. Surat ke-9 ayat 128. Azizun alaihim ma anittum. Perilakunya, karakternya menanggung bebanmu yang dia rasakan lebih berat dari yang kita rasakan. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau menginginkan keselamatan untuk kita semua. Untuk kita semua itu artinya semuanya. Yang beriman dan yang belum beriman. Karena itu ada dakwah. Rasulullah menyeru, mengajak. Kalau ngajak yang sudah beriman mudah. Kalau ngajak yang belum beriman perjuangan. Itu yang harus kita lakukan. Mengajak yang belum beriman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ditutup dengan Raufur Rahim. Karakter Rasulullah itu penuh welas asih. Luar biasa pengasih sifatnya. Maka ketika riwayat yang menyampaikan di ujung umurnya Rasulullah menyeru ummati, ummati. Ibu harus membaca salah satu hadis qudsi lagi. Ketika Rasulullah dibangkitkan, kalimat dan pertanyaan pertama yang diajukan Rasulullah kepada Jibril alaihissalam adalah, ya Jibril, aina ummati? Jibril, kemana umatku? Selamat enggak mereka? Tapi dalam surat, saya lupa, ada satu ayat dalam Al-Quran, nanti Rasulullah juga ngadu kepada Allah tentang kita, Bu. Ya Rabbi, kata Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Perilaku umatmu ya Rabb, perilaku hambamu ya Rabb atas Quran ini mahjura. Dia meninggalkan Al-Quranmu ya Rabb. Dia meletakkan Al-Quran di belakang punggungnya ya Rabb. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai imamnya ya Rabb. Kalau kita diaduin sama Rasulullah itu kepada Allah, ya Allah, rugi betul hidup kita ini. Karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah, Allah melalui Rasulullah mewariskan sesuatu yang kalau kita berpegang teguh selamat dunia akhirat. Quran. Kenalkan Al-Quran ini kepada orang yang belum kenal. Seluruhnya. Ibu-ibu baca Quran sehari berapa jam, Bu? Bapak-bapak? Baca WhatsApp berapa jam? Jauh lebih banyak kita baca WhatsApp. Nanti ada orang-orang yang dikumpulkan di depan Allah, lalu mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbi,
Ya Tuhan kami, lima hasartani a'ma, mengapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basyira, sementara dulu waktu hidup kami bisa melihat terang. Bu, mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Lalu Allah menjawab, qala rabbi atatka ayatuna fanasitaha. Yang begitu itu terjadi karena sudah datang ayat kami kepadamu tapi kamu melalaikannya. Wa qala kadzalika yauma tunsa, maka giliran hari ini kami melalaikan kamu. Gara-garanya apa kira-kira Pak? Allah melalaikan kita dalam keadaan buta. Gak baca Quran, meninggalkan Quran. Kita diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah yang satu ini dan jangan bercerai-berai. Kita senangnya bercerai-berai. Baca Quran jarang. Padahal Al-Quran itu Allah menerangkan wa hadza anzalnahu kitabun mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Harry, ini aku turunkan Quran untukmu Harry. Mubarakun, penuh keberkahan. Wattaqu, dan bertakwalah melaluinya. Fattabi'u, dan ikuti jalan yang dibentangkan oleh Al-Quran ini. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati dulu Bu. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu kalau baca Quran pelan-pelan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lirih. Tapi kalau Sayyidina Umar baca Quran kenceng. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai yang kedengaran, yang belakang kedengaran. Rasulullah tanya kepada dua orang ini, Abu Bakar, kenapa kok kalau baca Quran lirih? Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku ingin membaca Quran seperti dia diturunkan untukku, dibisikkan ke telingaku. Kita ini Bu baca Quran gak tahan lama, betul gak? Satu halaman ngantuknya datang. Satu halaman pantatnya panas. Tutup buku. Tambah tua, tambah sepuh, tambah umur, tidur makin sedikit atau tambah banyak? Makin sedikit. Tapi kenapa begitu wudu ambil Quran, kenapa ngantuknya datang? Ini obat tidur paling mujarab Al-Quran tuh Bu. Kalau susah tidur baca Quran aja, insya Allah ngantuknya datang. Masya Allah, tabarakallah. Interaksi kita dengan Quran itu Rasulullah SAW kalau dibuat rata-rata dalam sehari beliau baca Quran 10 jam. Dalam sehari. Kalau dibuat rata-rata Rasulullah membaca Quran. Itu belum ditambah dengan kalau ada orang yang datang meminta nasihat dibacainya Al-Quran. Kalau Rasulullah bermusyawarah yang dibacakan dahulu Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat apa, ayat berapa Bu? Surat Al-Anfal ayat kedua. Allah menerangkan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan dan mendengar nama-nama Allah, dia bergetar hatinya. Wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana, dan kalau membaca ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia bertambah tawakal kepada Allah sebagai Rabbnya. Kita ini kalau diukur jaraknya dengan Quran tambah lama tambah jauh Pak. Mohon maaf sekali. Kita ini kalau tambah lama tambah jauh dari Quran.
Dulu semalam saya baru cerita sama anak-anak. Dulu saya sekolah itu SD jam 7 sampai jam 12 pulang. Zuhur makan siang di rumah jam 1 sampai jam 4 madrasah. Sekolah kita dulu 2, sekolah negeri sama sekolah madrasah. Nanti pada maghrib ngaji di masjid. Zaman itu saya sering bolos, Bu, nonton kartun namanya Silverhawk. Itu godaan paling besar. Nonton kartun. Kalau Voltus setiap minggu jam 10, Pak. Megaloman jam 10 pagi. Zaman itu cuman TV-nya cuman 1, TVRI. Sekarang 21. Belum TV kabel. Godaan kita pada Al-Qur'an untuk jauh. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kufar itu, la tasma'u li hadzal Qur'an. Kita ini harus menghalangi orang iman, orang muslim tidak menyimak Al-Qur'an. La tasma'u li hadzal Qur'an alghaw fihi la'allakum taghlibun. Supaya mereka ini dengan cara apa dijauhkan? Dengan cara heboh. Alghaw fihi, dimunculkan kehebohan-kehebohan. Ya handphonenya, ya TV-nya, ya radionya, ya internetnya, heboh betul, Pak. La'allakum taghlibun, supaya kita mudah dikalahkan. Berarti Al-Qur'an itu kekuatan bukan? Kekuatan. Mari kita periksa. Jadi kalau pertanyaannya tentang apakah orang-orang yang belum, saya itu tidak hobi menyebut orang kafir meskipun ada faktanya. Karena kalau sudah jadi kafir, seolah-olah kita kehilangan tugas untuk berdakwah. Padahal tugas kita itu berdakwah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau Bapak dan Ibu mencermat, enggak usah sampai zuhur lah Pak Zadik, saya juga habis aus suaranya. Tugas kita itu berdakwah. Setelah ayat pertama, wahyu pertama turun, Iqra dan seterusnya. Setelah wahyu kedua turun, Nun wal qalami wa ma yasturun. Baru kemudian wahyu ketiga turun apa, Pak? Wahyu ketiga yang turun apa, Pak? Bu? Masih ingat pelajaran? Ini pelajaran SD nih, Bu. Wahyu ketiga. Kita kan semua tahu wahyu pertama yang turun adalah Iqra. Wahyu yang kedua Al-Qalam. Wahyu ketiga Al-Mudassir. Ada perbedaan pendapat antara Al-Mudassir dengan Al-Muzammil. Kita enggak sentuh perbedaannya. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Kum fa'angdir. Bangunlah, berilah peringatan. Jadi kalau beri perintahnya pertama ini beri peringatan, Bu. Wajib dakwah. Wa rabbaka fakabbir. Setelah itu tugas kita ini membesarkan Allah, bukan membesarkan nama, bukan membesarkan kelompok, bukan membesarkan golongan, bukan membesarkan organisasi, bukan. Wa rabbaka fakabbir. Tugas saya, tugas Bapak, tugas Ibu cuman satu, membesarkan nama Allah. Membesarkan nama Allah. Cerita sama anak-anak, Masya Allah nak, maha besar Allah ya. Lihat semangka itu, semuanya air. Itu warabbaka fakabbir, Pak. Dongeng ke cucu, Masya Allah lihat nak bintang-bintang, lihat udara, lihat awan. Warabbaka fakabbir, ketemu orang, besarkan nama Allah. Wasiyabaka fatahhir. Tugas berikutnya adalah mensucikan bajumu, membersihkan bajumu. Jadi Bu, kalau ada orang yang belum beriman, tugas kita adalah berdakwah. Apakah dia ada golongan dari kita? Dia insya Allah belum menjadi golongan dari kita. Kalau belum, ada kesempatan enggak? Insya Allah ada kesempatan. Nanti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau Ibu dan Bapak masuk surga duluan, tolong periksa, ada saya enggak di sana? Jangan-jangan saya masih ngantri di hisab. Tolong cari saya.
Kita masuk surga sama-sama. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Sama-sama kita selamatkan. Apapun tugasnya, apapun statusnya, dimanapun dia bertugas. Tukang buah itu seharusnya sama-sama berimannya dengan ustadz sama. Karena tukang buah juga membaca ayat-ayat Allah dalam bentuk ciptaan-ciptaannya. Yang ngasih warna semangka merah itu siapa, Pak? Ada petani? Enggak ada. Semangka merah, melon putih, tanahnya sama. Ibu masak gitu, itu tadabbur, Bu. Masya Allah. Telur ayam itu, Bu. Telur ayam itu betinanya tidak perlu dibuahi jantan untuk menjadi petelur. Bayangin kalau betinanya perlu dibuahi jantan untuk bertelur, susah kita makan ayam, Bu. Telurnya susah. Karena satu hari ayam jantan itu hanya mampu membuahi betina cuma 23 kali. Itu pun belum tentu jadi semua. Ibu-ibu pernah lihat lalat, Bu? Pernah lihat lalat, Bu? Ini dalam rangka warabbaka fakabbir, Pak. Mengagungkan Allah. Lalat itu matanya berapa, Bu? Lalat itu matanya lebih dari 400. Karena kita ini tidak tadabbur, kita tidak mengetahui keagungan Allah ini. Lalat itu matanya lebih dari 400, ngumpul di 2 tempat. Karena itu lalat tuh bisa nyium bau. Bisa ngelihat bau, bukan hanya mencium, bisa melihat bau. Ibu kapan-kapan cerita sama anak-anak, yang makan Nabi Yunus itu ikan apa? Ikan apa, Pak? Yang makan Nabi Yunus. Ngajak anak berpetualang. Oke, sebut ikan paus. Ikan paus itu kalau dalam sekolah kita dulu makannya apa kira-kira? Plankton. Plankton itu kecil apa besar? Kecil. Nabi Yunus besar apa kecil? Besar. Kira-kira dimakan ikan paus enggak? Ikan paus itu giginya serabut. Kalau dia menghisap air, 1 kali hisapan 4 ton air masuk. Baru dikeluarin lewat sana, lewat sini. Kira-kira Nabi Yunus bukan ikan paus ini? Kayaknya bukan. Karena yang diserap ikan-ikan kecil. Kalau bukan paus, apa, Pak? Hiu. Bukan ikan hiu, karena Nabi Yunus utuh. Ikan hiu itu dalam setahun giginya dia ganti gigi 300.000 gigi. Dalam setahun. Siapa yang ngitung ya? Kenapa? Karena ikan hiu itu kalau makan dia menggigit, mengoyak. Itu kebesaran Allah, Pak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi siapa yang makan ikan Nabi Yunus ini ikan apa? Pengetahuan manusia terhadap isi lautan tidak lebih dari 5% saja. Baru 5% saja. Pengetahuan manusia atas isi lautan baru 5%. Yang enggak kita tahu banyak. Jenis ubur-ubur aja, Bu. Banyaknya luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jaga Indonesia ini dengan amal soleh. Dakwah salah satunya. Dakwah salah satunya. Dakwahkan kemuliaan Islam ini ke seluruh dunia. Saya pernah ke Afrika Utara. Orang-orang Afrika Utara itu manggil saya Jackie Chan. Jackie Chan, Jackie Chan. Ke kampung-kampung orang manggil Jackie Chan, Jackie Chan. Di mana miripnya saya sama Jackie Chan? Tapi buat mereka, semua orang Asia itu orang Cina. Saya sipit enggak, putih enggak, panggil Jackie Chan. Bayangin, Pak. Allah menciptakan suku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal.
Rumah saya nggak jauh dari sini, Bapak Ibu. Tafadhol kalau mau mampir, mau ngobrol, terbuka. Ada teh, ada kopi, ada buku-buku. Mumpung masih lebaran, kue lebaran masih ada. Jadi nggak perlu sampai zuhur. Tafadhol, silahkan singgah. Di samping situ tanya satpam rumahnya Heri Nurdi. Insya Allah nanti ditunjukin. Kalau ada makanan, kita makan sama-sama. Nanti pulang ibu bayar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita yang terakhir dalam surat Al-Mudaththir itu adalah warujza fahjur. Menghalangi orang berbuat mungkar dan zolim, berbuat dosa dan buruk. Tugas kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi ujung tombak dakwah dimanapun kita berada, insya Allah. Kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena waktulah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Allah akan mencatat amal kita dari mulai melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk mengikuti pengajian ini sampai kita pulang dengan selamat ke rumah masing-masing. Untuk ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz Heri Nurdi. Beliau adalah guru kita tetap di Masjid Silaturahim. Bukan Pak, bukan. Saya cuma ngisi masjid aja Pak. Mungkin Pak Heri bisa sebagai penutup membacakan doa sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah yang masih banyak melakukan kesalahan, kezaliman, keburukan atas kami sendiri. Sementara Engkau berusaha menyelamatkan kami. Satukan hati seluruh kaum muslimin ya Allah. Muliakanlah derajatnya, damaikanlah hidupnya, dan tinggikanlah posisinya di sisimu. Dan jadikanlah Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, peliharalah kedua orang tua kami, guru-guru kami, peliharalah dalam kasih sayang-Mu seperti melebihi mereka ketika sayang kepada kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan seluruh rahmat dan nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.